Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan Khulafaur Rasyidin, yaitu substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, peristiwa Riddah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, bermunculan berbagai konflik di kalangan umat Islam. Salah satunya yaitu kaum murtad. Mereka mengaku keluar dari Islam dan ada pula yang tetap dalam Islam tetapi enggan untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Karena mereka beranggapan bahwa wafatnya Rasulullah berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk membayar zakat. Khalifah Abu Bakar memandang hal ini sangat membahayakan agama dan pemerintahan. Maka beliau memerangi orang-orang murtad tersebut. Dan peristiwa tersebut disebut dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Jadi dalam peristiwa Riddah, banyak menghafal Al-Quran yang mati syahid. Hal itu membahayakan dan mengkhawatirkan. Maka sahabat Umar bin Khattab menawarkan ide kepada Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran. Maka setelah mempertimbangkan berbagai hal dan memohon petunjuk kepada Allah, maka Khalifah Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Proses kodifikasi Al-Quran ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, perluasan wilayah. Jadi setelah konflik dalam negeri selesai, maka Khalifah Abu Bakar konsentrasi untuk mewujudkan cita-cita Rasulullah, yaitu memperluas wilayah Islam. Beliau mengirim ekspedisi militer dan juru dakwah ke berbagai wilayah. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Jadi dalam mengatur administrasi negara, Khalifah Umar bin Khattab mencontoh administrasi bangsa Persia, di mana beliau membagi beberapa wilayah. Kemudian mengangkat seorang gubernur untuk membantu khalifah dalam mengatur wilayah tersebut. Yang kedua, membuat undang-undang. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah diberlakukan tata tertib perundang-undangan seperti undang-undang dalam jual beli dan aturan di dalam pasar. Selanjutnya, membentuk beberapa departemen. Jadi dalam membantu menyokong roda pemerintahan, Khalifah Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen, termasuk Departemen Kepolisian yang mengatur keamanan dan ketertiban, dan Baitul Mal untuk mengatur keuangan dan keluar masuknya pendanaan negara. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan kembali dilakukan perluasan wilayah secara besar-besaran. Jadi Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan muncul perselisihan di kalangan umat Islam terkait cara baca Al-Quran, sehingga Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Kemudian membuat satu mushaf yang dibuatkan salinan, dan salinan tersebut disebar ke berbagai wilayah, dan umat Islam diwajibkan menggunakan mushaf tersebut, sehingga tidak ada lagi perselisihan terkait cara baca Al-Quran di kalangan umat Islam. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan.
dan mengangkat kepala-kepala daerah yang baru untuk menggantikan mereka. Yang kedua, beliau mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada kerabatnya dengan jalan yang tidak sah, serta hadiah atau hibah pemberian Khalifah Utsman bin Affan yang diberikan tanpa alasan dikembalikan kepada negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.